Oke, selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya Nova Henry dari S1 Teknik Industri. Kali ini kita akan menyampaikan integral lipat 3, ya. Bagian terakhir dari integral lipat 3, yaitu tentang koordinat tabung. Jadi kita di sini menyelesaikan integral lipat 3 yang sebelumnya, cuma menggunakan eh, koordinat yang baru, ya. Ini itu koordinat tabung atau silinder, ya. Oke. Sebelum kita memasuki koordinat tabung tersebut, kita perlu mengenali apa itu koordinat silinder atau koordinat tabung, ya. Nah, itu ada di sini definisinya. Perhatikan di sini. Em, jadi eh, seperti saya sampaikan di pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar eh, koordinat pengganti Kartesius yang selama ini kita pelajari dari SD, ya, itu dari SMP. Dan yang kita pelajari koordinat silinder, koordinat pengganti dari Kartesius tersebut adalah koordinat polar, ya. Jadi koordinat polar itu muncul di dua dimensi, dua dimensi pengganti Kartesius dua dimensi, ya. Jadi kalau di kita punya X dan Y, sumbu X dan sumbu Y, maka titik P ini yang labelnya X, Y, itu kita ganti dengan R, theta. Oke. Nah, pertanyaannya, untuk tiga dimensi dari X dan Y, ya di Cartesius kan kita ada Z, ya, yang ketiga, itu siapa gitu. Nah, jadi menjawab itu, koordinat tabung ini lah jawabannya gitu, ya. Jadi koordinat tabung itu bisa dikatakan eh, polar versi tiga dimensi, ya. Koordinat polar versi tiga dimensi. Nah, oke. Jadi kita belajar sebuah titik di sini. Perhatikan di sini ada sebuah titik, titik P. Nah, kita tahu P ini kalau dalam koordinat biasa, ya tinggal X-nya berapa, Y-nya berapa, ya kan, dan Z-nya berapa gitu. Nah, kalau dalam koordinat yang sekarang, dia labelnya adalah R, theta, dan Z. Nah, di mana di sini dikatakan R-nya itu bilangan positif, ya. Berarti theta nggak dibatasi, bisa positif bisa negatif. Kemudian Z juga sama, tidak dibatasi, berarti bisa positif bisa negatif. Dan koordinat yang pernah kita lihat, ya, di dalam koordinat ini kita lihat, misalkan kalau kita di Kartesius biasa itu X itu ke depan, Y itu ke samping kanan, dan Z ke atas. Maka seperti kita bicara polar, ya, koordinat polar di lantai X dan Y ini, maka di koordinat polar dikatakan bagian jarak dari titik pusatnya itu ke lantai yang ini. Di lantai ini saya katakan sebuah titik P aksen, ya. Jadi sebelum P beneran gitu, ya. Jadi P aksen itu merupakan koordinat, sebuah titik dalam Kartesius dia adalah X, Y, dalam koordinat polar ini dia adalah R, theta. Ya, kalian sudah belajar koordinat polar, berarti kan R-nya itu adalah jarak dari O ke titik P aksen. Theta adalah sudut yang dibantu dengan sumbu polar, yang sumbu, kalau dalam hal ini adalah sumbu X. Nah, yang kita tambahkan dari
dari koordinat silinder ini, ya, sehingga dia menjadi koordinat silinder adalah ke atasnya itu seperti biasa, itu Z-nya berapa gitu. Nah, jadilah apa namanya? Maka di sini katakan Z itu adalah koordinat vertikal rektanguler itu persegi panjang ya, atau dalam kata lain adalah kartesius. Jadi Z-nya itu adalah kartesius biasa gitu, tapi yang arah vertikal. Oke. Nah, jadi hanya beda tipis dari polar, yaitu eh, dia hanya melanjutkan yang bagian komponen ketiganya, yaitu ditambahkan Z ya. Nah, bagaimana konversinya? Nah, jadi konversi polar kita adopt ya. eh, ke Lihat lagi konversi dengan polar ya. Nah, jadi di koordinat polar X itu R cos, Y R sin, dan ditambahkan di sini Z itu Z lagi gitu. Jadi tidak ada yang perlu kita hitung untuk menghitung Z ya. Yang kita hitung adalah seperti yang di polar sebelumnya, dan R untuk sebaliknya ya, dari kita punya eh, kalau yang atas ini bisa dikatakan dari silinder koordinat tabung ke koordinat kartesius. Kalau yang bawah ini adalah dari koordinat kartesius menuju koordinat tabung. Jadi yang perlu kita hitung adalah seperti yang ada di koordinat polar. Oke, kita lihat contohnya. Di sini contoh 341. Jadi soal nomor satu kita diminta memplot ya, titik di mana koordinat silindernya adalah 2,2 pi per 3,1. Jadi kita diminta memplot itu dan menentukan koordinat rektanguler atau koordinat kartesiusnya. Jadi nanti endingnya berupa apa? Berupa gambar posisinya di mana, kemudian koordinat X, Y, Z-nya berapa. Ya. Nah, oke, kita coba jawab yang pertama dulu. Jadi si titik kita itu bagian R-nya, bagian bagian R-nya itu yang nomor satu ya. R dan theta-nya dan Z-nya itu adalah 2,2 pi per 3. Dua itu ya dua, caranya 2 pi per 3, berarti pi per 3 itu kalau pi itu setara 180, bagi 3 160, dikali 2 120 ya. Dan dua Z-nya itu satu, berarti ketinggian satu. Jadi kalau kita buat dalam 3 dimensi biasa ya, eh, si dua itu jaraknya ke titik tersebut. Jadi ini sumbu X-nya, ini sumbu Y-nya. Maka si 2 pi per 3 itu jatuhnya di belakang sana. Di oktan kedua berarti ya mungkin ya. Dengan jarak dari sumbu X positif ini atau sumbu polarnya itu adalah 120. Jadi ini atau 2 pi per 3. Maaf, 2 pi per 3 mungkin tidak sampai di sana ya. Tidak sampai di garis putus-putus ini. Ini garis putus-putus berarti X yang negatif ya. Kira-kira di sinilah. Nah, kemudian kita buat jarak 2. Oke, berarti di sini. Kemudian si jarak satu di ketinggian satu, kalau ini 2, mungkin satu itu segini. Maka P yang dimaksud itu adalah di sini. Ya. Jadi titik P itu yang ini adalah di sini. Karena dia sudah naik di satu, ketinggian satu. Gitu. Oke, mungkin saya rapikan di bagian ini. Eh, eh, ini perpanjangan dari sumbu X. Terus ini kalau kita buat
apa namanya, sejajar dengan ketinggian satu ya. Oke, kayak gitu ya. Nah, itu titik P. Sehingga kalau kita hitung, ya kalau kita hitung X, Y, Z-nya, ya mungkin Z-nya sudah sama ya. X-nya aja yang kita hitung sama dengan R cos theta alias sama dengan 2 kali cosinus 2 pi per 3. Nah, 2 pi per 3 ini jatuh di ukuran kedua, cosinus di ukuran kedua itu bernilai negatif, dan pelurus dari 2 pi per 3 adalah pi per 3. Jadi lurus dari 120 menuju 180 kan tinggal 60 lagi. Jadi kita sama mencarinya kosinus dari setara dengan kosinus dari 60 atau pi per 3, tapi bernilai negatif. Dan kita tahu kalau di tabel yang dulu pernah saya sampaikan, sin itu yang baris atas, cos yang baris bawah. Kalau 60 atau pi per 3 itu setara dengan, berarti berseberangan dengan pi per 6 ya, atau 30 sinusnya. Jadi sinus 30 setengah, sehingga cos dari 60 atau pi per 3 itu adalah setengah juga, tapi ditambahin minus ya, sehingga ini jadi 2 kali minus setengah alias ya tulis minus setengah alias -1 ya. Oke, kemudian untuk yang Y yaitu adalah R sin di 2 kali sinus 2 pi per 3, ya kebalikan yang tadi ya, 2 kali sin di kurang kedua ya, karena ini kan jatuhnya kurang kedua ya. Kalau kalian lihat ini oktan yang kedua ini tuh berarti kalau dalam dalam ukuran di, kalau kita lihat dari atas ya, sumbu X di sini, sumbu Y di sini. Jadi dia P aksen kita itu ada di sini. P aksen itu tadi saya ilustrasikan adalah orang bawah gitu. Dari P di atas, P aksen di bawah. Ya. Jadi dia berada di ukuran kedua, sehingga nilai sin di ukuran kedua adalah positif. Dan sin dari 60, tadi saya bilang ini pelurus dari 120 atau 2 pi per 3 adalah 60 atau pi per 3. Dan jadi sinus dari pi per 3 plus, bernilai plus ya, karena ukuran kedua. Dan itu sama dengan 2 kali eh, tadi ya, berarti dia di sudut 60 tadi pi per 3, nilai sinusnya adalah setengah akar 3. Sehingga kesimpulannya X, Y, Z kita adalah -1, akar 3, dan tadi saya bilang konversinya sama ya dengan Z, yaitu eh, satu lagi. Ya. Oke, demikian ya pembahasan dari yang eh, ya, kita pelajari, yaitu koordinat silinder itu seperti apa, kemudian eh, contoh soal konversinya, kemudian contoh soal tentang itu. Nah, untuk yang kedua, berarti mungkin bisa kalian coba, itu mencari koordinat silinder dari titik ya. Berarti yang saat ini kita diketahui itu adalah X-nya, Y-nya, dan Z-nya. Yang dicari itu adalah R, theta, Z. Ya, karena ini udah jelas, berarti kan berapa Z-nya udah jelas, maka yang belum adalah R-nya berapa, kemudian theta-nya berapa, dan Z-nya adalah pasti min 7 sama dengan sebelumnya. Oke,
Nah, ini kembali lihat lagi konversi ini dan kalian bisa mencobanya sekarang. Silakan.